Oke, pertama kita akan bahas kasus nomor 1. Jadi di kasus nomor 1 ini dia terdapat data mengenai tenaga kerja. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa kasus nomor 1 ini merupakan materi mengenai anggaran tenaga kerja. Nah, berdasarkan data-data yang ada di soal, itu ada 3 soal yang diminta. Yang pertama, hitunglah tingkat upah standar per jam per orang pada bulan Maret. Yang kedua, hitunglah tingkat upah standar per jam per orang pada bulan April. Dan yang ketiga, hitunglah besarnya persentase kenaikan tingkat upah. Untuk mengisi permintaan pertama, yaitu hitunglah tingkat upah standar per jam per orang pada bulan Maret dengan cara membuat tabel yang berisikan 5 kolom. Untuk 3 kolom pertama, tabelnya itu disesuaikan dengan tabel yang ada pada soal, yaitu golongan tenaga kerja, tingkat upah per jam, dan juga jumlah tenaga kerja. Kemudian, untuk 2 kolom berikutnya diisi dengan jumlah jam dan juga jumlah nilai. Jumlah jam diketahui dari soal yang C, di mana tertera bahwa jam kerja sampai akhir Maret 2019 adalah 160 jam. Jadi, diisi mulai dari golongan 1A sampai golongan 3C, yaitu 160 jam. Kemudian, untuk jumlah nilai, itu hasil perkalian dari tingkat upah per jam, jumlah tenaga kerja, dan juga jumlah jam. Sebagai contoh, 15.000 dikali 110 dikali 160. Hasilnya adalah 264 juta rupiah. Kemudian, semua yang ada di tabel ini dijumlah kecuali jumlah jam, yaitu untuk jumlah tenaga kerja adalah 620, jumlah jam tetap 160, dan jumlah nilai adalah 2.976 juta rupiah. Kemudian, untuk menghitung tingkat upah standar per jam per orang bulan Maret, rumusnya adalah jumlah nilai dibagi jumlah tenaga kerja dikali jumlah jam, yaitu 2.976 juta rupiah dibagi 620 dikali 160. Hasilnya adalah 30.000. Nah, 30.000 ini adalah tingkat upah standar per jam per orang pada bulan Maret. Kemudian, untuk menjawab permintaan yang kedua, yaitu hitunglah tingkat upah standar per jam per orang pada bulan April dengan menggunakan tabel. Tabel yang digunakan masih sama seperti sebelumnya, yang berisikan 5 kolom, yaitu golongan tenaga kerja, tingkat upah per jam, jumlah tenaga kerja, jumlah jam, dan juga jumlah nilai. Tetapi, untuk isi dari setiap kolom tersebut sangatlah berbeda seperti sebelumnya. Kalau kita lihat soal tambahan yang A, di situ tertera bahwa perusahaan menaikkan pangkat sebanyak 15 orang dari golongan 1, 10 orang dari golongan 2, sedangkan golongan 3 sebanyak 8 orang. Nah, itu digunakan untuk mengisi kolom golongan tenaga kerja. Untuk pangkat yang naik diberi tanda kutip, yaitu golongan 1A mengalami kenaikan pangkat untuk 15 orang. Jadi, untuk golongan A, kenaikan pangkatnya ada pada B kutip. Untuk golongan B, kenaikan pangkatnya ada pada C kutip. Sebagai contoh, untuk mengisi jumlah tenaga kerjanya, berarti golongan 1A, jumlah tenaga kerja sebelumnya adalah 110 orang. Kalau misalnya dinaikkan pangkatnya sebanyak 15 orang, maka kenaikannya akan ada pada golongan B. B-nya itu B tanda kutip, sebanyak 15 orang. Jadi, yang ada pada golongan 1A adalah sisanya. 110 dikurang 15 adalah 95. 15-nya itu ada pada B kutip. Untuk contoh yang kedua, untuk golongan 1B adalah sebanyak 100 orang. Nah, 100 orang ini mengalami kenaikan pangkat sebanyak 15 orang. Kenaikan pangkat dari golongan B adalah C kutip. Berarti 15 orangnya itu ada di C kutip. Sedangkan di golongan 1B adalah sisanya. Jadi 100 orang dikurang 15 adalah 85. Kemudian saya kasih contoh untuk golongan 2. Nah, golongan 2A ini
turunannya atau kenaikannya itu ada pada B kutip, sehingga golongan 2A sebanyak 70 orang akan dinaikkan pangkatnya sebanyak 10 orang. Berarti B kutip yang ada di golongan 2 itu nilainya adalah 10, sedangkan yang golongan 2A adalah sisanya, yaitu 70. Kalau misalnya kalian menghitung dengan benar, jumlah tenaga kerja total keseluruhannya itu akan sama seperti jumlah tenaga kerja sebelumnya, yaitu sebanyak 620. Kemudian, untuk mengisi kolom tingkat upah per jam, itu beda dari sebelumnya. Kalian harus melihat soal tambahan yang B, di mana tertera bahwa tenaga kerja yang tidak naik pangkat akan dinaikkan gajinya 15% untuk golongan 1, 12% untuk golongan 2, dan 10% untuk golongan 3. Pada tabel golongan tenaga kerja itu tertera bahwa golongan yang mengalami kenaikan pangkat diberi tanda kutip, sedangkan golongan yang tidak mengalami kenaikan pangkat tidak diberi tanda kutip, sehingga yang tidak naik pangkat di sini adalah golongan 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, sehingga yang perlu kita naikkan gajinya adalah yang itu. Sebagai contoh, untuk golongan 1A, gaji sebelumnya adalah 15.000, dan di soal B tertera bahwa gajinya akan dinaikkan 15%, sehingga 15.000 dikali 15% hasilnya adalah 2.250. Nah, 2.250 ini akan ditambahkan oleh 15.000, sehingga hasilnya adalah 17.250. Kemudian untuk contoh yang kedua, saya ambil contoh dari golongan 2A. 2A ini akan dinaikkan golongannya sebesar 12%. Dari yang tadinya tingkat upahnya adalah 30.000, dinaikkan 12% sehingga jadi 33.600. Begitupun seterusnya untuk semuanya. Kemudian, untuk kolom jumlah jam, itu dilihat dari tambahan soal yang C, di mana tertera bahwa akan dinaikkan dari 160 jam menjadi 170 jam mulai bulan April 2019, sehingga jumlah jamnya adalah 170 mulai dari golongan 1A sampai golongan 3C. Untuk jumlah nilai masih sama perhitungannya, yaitu tingkat upah per jam dikali jumlah tenaga kerja dikali jumlah jam. Sebagai contoh, untuk golongan 1A adalah 17.250 dikali 95.000 dikali 170. Hasilnya adalah 278.587.500 juta rupiah. Selanjutnya, untuk upah standar per jam per orang bulan April masih sama caranya, yaitu jumlah nilai, yaitu 3.579.860.000 dibagi 620 dikali 170. Hasilnya adalah 33.965. Kemudian, untuk menjawab permintaan yang ketiga, yaitu hitunglah besarnya persentase kenaikan upah. Caranya adalah tingkat upah standar per jam per orang pada bulan April dikurangi tingkat upah standar per jam per orang pada bulan Maret. Bulan April tadi yang pertama, itu kita dapat Rp33.960.000. Kemudian untuk bulan Maret adalah 30.000. Itu dikurang sehingga hasilnya adalah 3.965. Kemudian untuk persentase kenaikannya adalah 3.965 dibagi 30.000. 30.000 itu adalah persentase upah untuk bulan Maret dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 13,2%. Jadi untuk soal kasus nomor 2 ini merupakan materi dari forecast penjualan, di mana
kita diminta untuk membuat proyeksi penjualan untuk tahun 2019. Sedangkan data yang tertera pada soal hanya ada dari tahun 2013 sampai 2018. Nah, metode yang diminta di sini ada dua, yaitu least square dan juga semi average. Jadi, yang pertama adalah metode least square. Jadi, untuk menjawab metode least square ini, kita memerlukan sebuah tabel yang terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama tahun, kolom kedua penjualan atau bisa disimbolkan dengan huruf Y, kolom ketiga X, kolom keempat XY, dan kolom kelima X kuadrat. Kemudian, untuk kolom tahun dan Y disesuaikan dengan apa yang ada di soal, yaitu tahun 2013 sampai tahun 2018, dan kolom Y-nya juga tinggal disesuaikan saja. Kemudian, untuk kolom X, pertama-tama kita harus menghitung dulu periode tahunnya ini. Nah, periode di sini kalau kita hitung dari tahun 2013 sampai 2018 merupakan periode tahun genap, yaitu 6 tahun. Nah, kalau ada genap begini berarti untuk tengahnya ada 2 tahun, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Nah, kalau untuk periode tahun genap begini berarti nilai X-nya adalah angka-angka ganjil, yaitu -1, -3, -5, kemudian 1, 3, 5, dan seterusnya. Tadi kita sudah mencari tengah dari periode tahun ini, yaitu 2015 dan 2016. Kemudian kita isi dengan 2015 -1 dan 2016 1. Ke atasnya tinggal -3, -5, dan ke bawahnya tinggal 3 dan 5. Nah, kalau untuk periode tahun yang ganjil, nilai X-nya akan berbeda. Kemudian, untuk mengisi kolom XY itu tinggal mengkalikan kolom X dan juga kolom Y. Sebagai contoh, -5 dikali 230.000 hasilnya adalah -1.150.000 unit. Kemudian, untuk kolom X kuadrat dengan cara kolom X dipangkatkan 2, yaitu -5 dipangkat 2, hasilnya adalah -25. Tetapi, kalau untuk di kolom X kuadrat ini, angka yang minus tidak akan dijadikan minus, sehingga -25 ditulisnya hanya 25. Jadi, angka yang minus akan dijadikan plus. Kemudian, untuk kolom-kolom yang dijumlahkan adalah kolom Y, kolom XY, dan juga kolom X kuadrat. Jumlahnya untuk kolom Y adalah 1.840.000, kolom XY adalah 1.330.000, dan kolom X kuadrat adalah 70. Setelah semua kolom terisi, maka kita akan menentukan nilai A dan nilai B. Untuk nilai A, rumusnya adalah sigma Y dibagi N. Sigma Y totalnya adalah 1.840.000 dibagi N atau jumlah tahun, yaitu 6. Hasilnya adalah 306,666. Kemudian untuk nilai B, rumusnya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY totalnya adalah 1.330 dibagi sigma X kuadrat totalnya adalah 70. Hasilnya adalah 19.000. Kemudian kita membuat persamaan Y. Persamaan Y adalah Y sama dengan A plus BX. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, jadinya Y sama dengan 306,666 ditambah 19.000X. Karena X-nya akan kita cari. Kemudian kita akan membuat proyeksi penjualan tahun 2019. Dengan cara persamaan tadi kita masukkan dengan menggunakan X7. 7 itu dari mana? Jadi 7 itu merupakan kolom X untuk tahun 2019. Kalau kita tambahkan tahunnya jadi tahun 2019, maka untuk mengisi kolom X-nya akan diisi dengan angka 7, sehingga 306,666 ditambah 19.000 akan dikali 7. Totalnya adalah 306,666
439.666 unit. Itu adalah proyeksi penjualan untuk tahun 2019. Selanjutnya kita akan membahas dengan metode semi-average. Jadi, metode ini akan membagi dua periode tahun. Di sini periode tahunnya itu ada 6, yaitu 6 tahun. Kalau kita bagi dua, jadi 3 tahun dan 3 tahun. Nah, tabel yang digunakan itu terdiri dari kolom tahun, Y, total, average, dan juga X. Nah, setelah itu kita masukkan tahun 2013 sampai tahun 2018. Selanjutnya kita bagi 2 tahun itu. Kalau kita bagi 2, jadi 3 tahun dan juga 3 tahun, berarti 2013 sampai 2015, kemudian 2016 sampai 2018. Kemudian untuk kolom Y kita masukkan angkanya sesuai sama soal. Untuk kolom total kita memasukkan total Y tahun 2013 sampai 2015, dijumlah hasilnya adalah 755.000. Kemudian untuk total 2016 sampai 2018 adalah 1.085.000. Selanjutnya untuk mengisi kolom average, yaitu dengan cara totalnya dibagi sama jumlah tahunnya, sehingga X1 atau sama dengan nilai A adalah 755.000 dibagi 3. Hasilnya adalah 251.666. Kemudian untuk periode 2016 sampai 2018, average-nya adalah 1.085.000 dibagi 3, hasilnya adalah 361.666. Kemudian untuk mengisi kolom X-nya berbeda seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya periodenya adalah periode genap, kalau di sini periodenya adalah ganjil karena jumlah tahunnya sudah dibagi 2 sehingga periodenya hanya 3 tahun. Kalau periode ganjil seperti ini, angka yang digunakan adalah nominal normal, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Cara mengisinya adalah untuk periode tahun pertama, yaitu 2013 sampai tahun 2015, caranya mengisi angka 0 di tengah-tengahnya. Untuk tengahnya adalah tahun 2014, jadi angka 0 ditaruh di situ, kemudian atasnya ditaruh -1, bawahnya 1. Nah, untuk periode selanjutnya tinggal diteruskan, yaitu 2016 2, kemudian 3 dan 4. Langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai A dan juga nilai B. Nilai A-nya kita sudah dapat dari periode pertama, yaitu 251.666. Sedangkan untuk nilai B kita harus mencari dengan rumus X2 dikurang X1 dibagi N. X2-nya adalah 361.666 dikurangi 251.666 dibagi 3. Hasilnya adalah 36.666. Selanjutnya adalah membuat persamaan sama seperti sebelumnya. Persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Sehingga kalau kita masukkan angkanya adalah 251.666 ditambah 36.666X. Sehingga kalau kita menentukan proyeksi penjualan tahun 2019 adalah Y 251.666 ditambah 36.666 dikali 5. Karena kalau kita di tabel dimasukkan tahun 2019, maka nilai X-nya akan 5. Jadi kalau kita jumlah hasilnya adalah 434.996. Selanjutnya kita akan membahas kasus yang ketiga, yaitu materi anggaran produksi. Untuk data yang diketahui adalah data penjualan dari triwulan 1 sampai triwulan 4, kemudian diketahui persediaan akhir dan juga persediaan awalnya. Sementara yang diminta adalah anggaran produksi dengan kebijakan konstan dan juga kebijakan gelombang.
Pertama, kita akan menentukan anggaran produksi dengan menggunakan kebijakan konstan. Jadi, kebijakan konstan ini artinya bahwa tingkat produksi untuk triwulan 1 sampai triwulan 4 sebesar 124.250 yang akan kita cari nanti itu besarnya sama. Jadi, diperlukan tabel dengan 6 kolom, yaitu keterangan triwulan 1 sampai triwulan 4 dan total. Untuk kolom keterangan diisi penjualan, persediaan akhir, tersedia untuk dijual, persediaan awal, dan juga tingkat produksi. Untuk baris penjualan akan diisi sesuai dengan apa yang ada di soal, yaitu untuk triwulan 1 125.000, triwulan 2 124.000, begitupun seterusnya. Kemudian untuk total itu adalah penjumlahan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Totalnya adalah 498.000. Untuk baris persediaan akhir, di soal diketahui bahwa persediaan akhirnya sebesar 24.000. Itu akan dimasukkan di triwulan 4 karena ini merupakan persediaan akhir. Sedangkan untuk baris persediaan awal sebesar 25.000 akan dimasukkan di triwulan 1 karena merupakan persediaan awal. Kemudian, untuk mencari tingkat produksi diperlukan rumus penjualan yang totalnya tadi sebesar 498.000 ditambah persediaan akhir sebesar 24.000, hasilnya adalah tersedia untuk dijual sebesar 522.000, kemudian dikurangi oleh persediaan awal sebesar 25.000, hasilnya adalah produksi sebesar 497.000. Kemudian untuk menentukan tingkat produksi per triwulannya, total produksi tadi sebesar 497.000 dibagi 4 karena di sini ada 4 triwulan, yaitu 124.250. Nah, 124.250 ini akan digunakan untuk mengisi baris tingkat produksi dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Selanjutnya, kita akan mengisi satu per satu kolom mulai dari triwulan 1. Triwulan 1 yang sudah diketahui adalah penjualan, persediaan awal, dan tingkat produksi. Berarti kita akan mulai menghitung dari bawah, yaitu tingkat produksi ditambah persediaan awal, hasilnya adalah tersedia untuk dijual sebesar 149.250. Kemudian untuk mencari persediaan akhirnya, tersedia akan dikurangi penjualan. Jadi 149.250 akan dikurangi 125.000. Hasilnya adalah 24.250. Kemudian untuk mengisi triwulan 2-nya, yang diketahui baru penjualan dan juga tingkat produksi. Tapi karena triwulan 1 persediaan akhirnya sudah diketahui, maka persediaan akhir di triwulan 1 akan dijadikan persediaan awal di triwulan 2, yaitu sebesar 24.250. Maka cara menghitungnya masih sama seperti tadi, jadi 124.250 akan ditambah 24.250, hasilnya 148.500 merupakan tersedia untuk dijual. Kemudian yang tersedia untuk dijual akan dikurangi penjualan sebesar 124.000, hasilnya adalah persediaan akhir, yaitu 24.500. Begitupun seterusnya. Sedangkan untuk total yang di sini bukan total dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Jadi, untuk total penjualan merupakan hasil penjumlahan triwulan 1 sampai triwulan 4. Tetapi untuk total persediaan akhir yang dimasukkan hanya persediaan akhirnya saja, yaitu 24.000. Kemudian untuk total tersedia untuk dijual itu tinggal penjualan ditambah persediaan akhir, hasilnya 522.000. Kemudian dikurangi oleh persediaan awal yang ada di triwulan 1, 25.000. Hasilnya adalah tingkat produksi sebesar 497.000. Atau bisa juga yang sudah kita hitung untuk menentukan tingkat produksi tadi disalin dan dimasukkan ke dalam total pada tabel.
Selanjutnya kita akan membuat anggaran produksi dengan kebijakan gelombang, yaitu tabel yang digunakan masih sama seperti sebelumnya, hanya isinya saja yang berbeda sedikit. Untuk baris penjualan dan totalnya masih sama seperti sebelumnya. Untuk persediaan akhir sebesar 24.000 dan total 24.000 masih sama seperti sebelumnya. Untuk persediaan awal juga masih sama sebesar 25.000 dan totalnya 25.000. Sedangkan untuk tingkat produksinya sedikit berbeda dari sebelumnya. Tapi untuk kolom total itu masih sama seperti sebelumnya. Nah, untuk menentukan tingkat produksi pada kebijakan gelombang ini, caranya adalah menentukan selisih tingkat persediaannya dulu untuk setiap triwulan. Caranya adalah persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi 4. Persediaan awalnya sebesar 25.000 dikurangi persediaan akhirnya sebesar 24.000 dibagi 4. Hasilnya 1.000 dibagi 4 adalah 250. Selanjutnya adalah menentukan tingkat produksi untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Cara yang digunakan sebagai contoh untuk triwulan 1, penjualannya sebesar 125.000 dikurangi oleh selisih tingkat persediaan yang kita cari tadi sebesar 250. Hasilnya tingkat produksi untuk triwulan 1 adalah 124.750. Begitupun seterusnya. Kemudian berarti untuk mengisi kolom triwulan 1 yang sudah diketahui adalah penjualan sebesar 125.000, persediaan awal sebesar 25.000, dan tingkat produksi sebesar 124.750. Cara menghitungnya masih sama seperti tadi. Saya contohkan, untuk triwulan 1, tingkat produksi ditambah persediaan awal, hasilnya adalah tersedia untuk dijual sebesar 149.750. Kemudian, yang tersedia untuk dijual dikurangi oleh penjualan, hasilnya adalah 24.750. Nah, persediaan akhir di triwulan 1 akan dijadikan persediaan awal di triwulan 2. Cara menghitungnya sama seperti sebelumnya, begitupun seterusnya.